Ya, deklarasi pemilu damai nantinya akan dilaksanakan di KPU RI dan kabarnya ada 65.000 yang akan hadir Wow. di sana beserta juga para peserta pemilu 2024. Bahkan melihat besok masa kampanye dan Sudah. beberapa paslon ini kabarnya seperti Ganjar akan memulai di Indonesia Timur, kemudian Prabowo dan juga Anies akan memulai di wilayah DKI Jakarta. Wow, wow, Kabarnya wow. gitu ya, Via. Jadi nampaknya ini juga akhirnya juga menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Yan Kurniawan, senior analis Drone Emprit. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat. Kemudian juga Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Selamat pagi, Paramadina. Selamat pagi, Mas Assalamualaikum. Mbak Rati, Umam. pagi Mas Adi. Sehat ya, alhamdulillah ya. Bayan. Kemudian juga ada Pak Puadi, anggota Bawaslu RI. Selamat pagi, Pak Puadi. Assalamualaikum Pak Puadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas Fadil, Mbak Rati. Pagi. Siap. Ya, ini bagaimana persiapan deklarasi pemilu damai? Kemarin juga acara sudah ada yang diselenggarakan di Bawaslu begitu, Pak Puadi? Apa tujuannya deklarasi pemilu damai? Ya baik, kemarin kita sudah melakukan apel ya. Sebelum apel kita juga sudah melakukan konsolidasi nasional di internal Bawaslu, bahwa kita menghimbau juga dan menekankan kepada jajaran kita di pengawas pemilu dari tingkat pusat, provinsi, kemudian kabupaten kota, pengawas di tingkat kecamatan, bahkan sampai di tingkat kelurahan agar tetap ya siap untuk mengawal demokrasi ya. Kemudian juga ada beberapa penyelenggara yang sebagaimana diatur di Undang-Undang 7 2017, KPU, Bawaslu ya dan DKPP ini sinergis ya. Kita undang juga untuk menyiapkan memasuki tahapan kampanye pada 28 November sampai nanti 10 Februari di 2024. Nah, kesiapan-kesiapan inilah yang kita memastikan adanya koordinasi dengan jajaran kita, termasuk juga kita sudah menyiapkan meningkatkan kualitas ya pengawasan, meningkatkan kualitas penanganan pelanggarannya lewat regulasi yang sudah ada, karena memang pemilu di 2024 ini sama dengan pemilu di 2019 dengan menggunakan undang-undang yang sama 7 tahun 2017 gitu. Nah, kita sampaikan kepada seluruh jajaran kita ya, hal-hal yang memasuki di tahapan kampanye nanti, banyak hal yang paling tidak ini menjadi konsentrasi, menjadi tugas, kewenangan, dan kewajiban pengawas pemilu untuk mengawal demokrasi tentunya yang lebih baik, ya bermartabat dan berintegritas. Ya. Demikian, Mas Fadil. Oke, baik Pak Puadi. Saya bergeser dulu nih ke Mas Khairul Umam. Benarkah pemilu yang berintegritas? Seperti itu. Mas Umam, apa komentar Anda nih menjelang deklarasi pemilu damai? Kan besok kampanye. Tapi kalau kita mundur ke belakang mungkin wow luar biasa loh ini, ya kan? Gejolak-gejolak politik kita nih. Silakan Mas Umam. Ya, deklarasi pemilu damai tentu itu sangat diperlukan Ya. sebagai sebuah forum upaya untuk mengikat komitmen dari para stakeholders dan juga para kontestan, sehingga kemudian sel-sel kekuatan politik di bawahnya, termasuk infrastruktur pemenangannya, itu betul-betul kemudian bisa bekerja dalam konteks koridor politik yang sesuai. Ada rule of the game-nya. Karena kalau misal tidak, ini bisa saling bertabrakan satu sama lain. Dan tampaknya dari pihak Bawaslu sendiri sudah mencoba untuk memetakan, di mana kemarin beberapa waktu lalu ya dirilis indeks kerawanan pemilu. Kalau misal kita cermati, ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori rawan tinggi. Misalnya DKI Jakarta termasuk yang paling tinggi di angka sekitar 88 something. Kemudian disusul Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, kemudian Jawa Barat sendiri, dan juga sebagian di Kalimantan, kalau nggak salah Kalimantan Selatan. Sementara yang kategori rawan sedang itu ada beberapa wilayah, mulai dari Banten, Lampung, Riau, Papua, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau misalnya kita cermati, memang beberapa titik isu yang cukup krusial juga sudah dipetakan, mulai dari isu yang sifatnya untangible, intangible itu seperti cuaca, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi di dalam konteks proses governance, tata kelola kepemiluan, setidaknya merujuk pada pengalaman sebelumnya,
hal-hal terkait dengan rasa keadilan. Lagi-lagi itu yang kemudian menjadi sumber konflik dan potensi benturan antara kekuatan. Nah, oleh karena itu di level ini yang perlu ditekankan di dalam konteks deklarasi damai bukan hanya dari elemen stakeholders mereka yang akan berkontestasi, tetapi juga kita harapkan komitmen dari profesionalitas dan independensi penyelenggara pemilu, profesionalitas dan juga independensi aparatur negara, dalam konteks ini lembaga-lembaga negara, dan kemudian terkait dengan profesionalitas yang lain, distribusi logistik, kemudian terkait dengan akuntabilitas dan transparansi rekapitulasi suara. Yang semua itu kalau misal kita cermati di 2019 yang lalu, ada letupan-letupan yang tampaknya cukup serius, tetapi juga dari pihak aparat ya juga perlu mengantisipasi apakah ini genuine dari masyarakat ataukah sifatnya politically engineered. Karena kalau misal kita cermati di 2019 yang lalu, letupan ini hanya terjadi di titik-titik tertentu, Petamburan, Tanah Abang dan sekitarnya. Tapi coba ditarik lebih geser sedikit saja, Mampang, apakah terjadi ledakan? Tidak ada. Tebet, apakah terjadi? Enggak. Artinya apa? Ini perlu diantisipasi betul oleh pihak keamanan, oleh intelijen sebenarnya. Dan jangan sampai mereka malah sibuk dalam konteks ikut-ikut menjadi pemain dalam konteks pemenangan. Tetapi betul-betul menjalankan tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing elemen kekuatan negara untuk keberlangsungan pemilu yang damai itu. Oke, itu dari sisi Mas Umam. Kalau dari sisi Pak Yan, bagaimana mencermati apakah netizen juga saat ini sudah terlihat ada lutupan-lutupan atau justru kayaknya deklarasi pemilu damai ini juga dapat diimplementasikan di sosial media begitu? Ya, kalau dari data yang kami himpun 12 sampai 18 yang kita pantau nih ya, 12 sampai 18 November itu sudah ada pertengkaran narasi. Antara terutama dari kubu 2 dengan kubu 3 gitu. Tentang apa itu? Banyak hal sebenarnya nggak wilayah substansi. Contoh misalkan di tanggal 15 gitu ya. Tanggal 15 November itu pasca pengundian nomor urut itu beredar banyak percakapan terkait Gibran yang salaman dengan Ibu Megawati. Begitu. Itu ada pro kontranya seperti itu. Terus kedua juga memang ada wilayah pelanggaran pemilu ya yang dilakukan oleh. Itu termasuk juga ya. Di tanggal 15 jadi itu bahan perbincangan diskusi. Bahan perbincangan juga gitu. Itu kejadiannya di Sorong Barat, gitu, ya fakta integritas antara PJ Bupati Sorong Barat dengan salah satu ini Kabinda. Penurunan baliho itu termasuk yang ramai juga nggak? Kalau penurunan baliho itu belum, ya ramai, tapi artikel dan percakapan tertinggi itu di tanggal 15 Oktober. Tapi lebih terasa vibes-nya negatif atau positif di media sosial nih? Karena pertengkaran narasi itu, Gibran sentimen negatifnya tertinggi. Kedua itu Ganjar. Artinya sebenarnya bagi dua kubu ini pertengkaran narasi ini malah menciptakan sentimen negatif di antara dua paslon tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik lagi adalah Anies dan Muhaimin itu relatif datar. Padahal kita sama tahu dulu ya, waktu beliau menjadi gubernur itu termasuk sasaran tembak bagi hatersnya kurang lebih. Dan hatersnya itu sekarang ada di kubunya Prabowo baik dan kubunya Pak Ganjar. Pak Yan, masih terlihat nggak buzzer-buzzer yang membuat suasana tidak kondusif seperti di tahun-tahun sebelumnya? Kita mau deklarasi hari ini nih. Gitu. Kalau makanya ini kan nanti malam kita pantau lagi terkait dengan deklarasi damai. Apakah ada buzzer gitu yang tanda kutip baik itu mendukung maupun yang kontra seperti itu. Tapi yang menarik di tanggal 12 sampai 18 itu muncul tim-tim baru. Gitu. Tim baru itu maksudnya gini, dia belum berinteraksi dengan publik. Ya, biasanya kan kalau tim dia berinteraksi mempengaruhi publik, ini enggak, dia main sendiri. Nanti kita bisa lihat di peta sosial network analisis. Di segmen berikutnya kita coba hadirkan ya, nanti kita gambaran tersebut ya. Kita jeda dulu sejenak, masih akan kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.